Pemirsa, kami kembali di Suara Dewan bersama Bapak Jamaluddin Temuku, anggota DPRA. Dan Pak Muku, ini sebelum saya ingin bertanya lebih luas lagi tentang TAPA, kemudian tentang P2K, kita boleh melihat satu tampilan dulu, foto, silakan. Saya ingin bertanya pendapat Anda, silakan. Ya baik, kita masih menunggu. Saya ingin bertanya pendapat Anda seperti apa untuk beberapa headline saat ini. Kemiskinan di Aceh mengherankan dunia. Ini dari Bapak Dr. Syurkani Ishak Kasim. Menurut Anda seperti apa nih Pak Muku? Karena beliau seorang pengamat dan orang kampus, saya sangat setuju. Nah, yang menyebabkan dengan dana yang sangat luar biasa banyak sekali dan akhirnya tidak bisa dicairkan, bagaimana nih Pak? Betul. Siapa yang berhak disalahkan dari kasus yang seperti ini? Ya, yang paling bertanggung jawab terhadap realisasi pembangunan ya gubernur. Gubernur. PLT gubernur artinya Pak ya? Kalau 2018, 2017 masa transisi, pertanggungjawaban 2018 Pergub, pertanggungjawaban gubernur yang sekarang ini, ya kan? Ya kebetulan ketua saya dari Demokrat. Kemudian terus 2019 juga gubernur, ya semua gubernur yang bertanggung jawab. Sebagai pengalaman, saya ulangi ke tim P2K tadi. P2K ini adalah bagaikan menalu tumbuh di batang mamplam atau di batang kopi. Jadi dia ini adalah fungsi monitoring dan evaluasi, berada di Bapeda. Tapi hari ini P2K lah yang membuat kepala dinas tidak bisa menghilangkan kewenangan kepala dinas, menghilangkan kewenangan sekda. Apalagi hari ini sekda juga PLT, diam 1000 bahasa. Ini dalam agenda, dalam rencana kerja DPRA. Juli ini sudah selesai pembahasan APBA perubahan dalam renstra program kerja DPR Aceh 2019. Sebelum 30 September 2019, APBA 2020 sudah disahkan. Kenapa? Kalau tidak disahkan APBA 2020 oleh DPRA periode 2014-2019 ini, diperkirakan DPR yang akan dilantik nanti itu dilantik tanggal 30 September. 1 bulan belum selesai tata tertib. Paling baru selesai penyusunan panitia khusus pansus yang menyusun tata tertib DPR. Apalagi hari ini partai-partai ini hampir banyak sekali praksi-praksi yang akan tumbuh. Tapi yang jadi persoalan ada 4 partai itu 6 kursi. Hari ini ada praksi yang 6 kursi bisa buat praksi. Ke depan mereka minta, walaupun dalam PP-nya itu syarat praksi sesuai dengan jumlah komisi yang ada. Kita 7 komisi, minimal 7. Ini akan lama di sini berdebat nanti. Kemudian KUA PPAS perubahan belum diserahkan, ya kan? Kemudian KUA PPAS 2019, saya selaku anggota dewan dan saya tidak ada di Banggar, saya tidak ada di Banmus. Saya mendengar pembicaraan kawan-kawan yang ada di Banggar belum diserahkan. Jadi kapan? Kalau diharapkan kepada anggota DPR baru, paling bulan 12 itu mereka baru selesai alat kelengkapan dewan. Baru selesai mengatur, dulu pengalaman saya 3 periode, bulan 12 itu baru selesai menyusun alat-alat kelengkapan dewan. Kapan pembahasan ya kan? Kapan pembahasan APBA-nya? Diperkirakan bulan 3. Bulan 3 sudah 3 kali kena penalti. 3 kali kena penalti. Yang hari ini 2019 saja, yang APBA-nya kita dalam perjanjian politik antara LT Gubernur dengan DPR, Februari anggaran sudah cair. Ternyataannya banyak yang belum ditender, bantuan daya belum selesai, bantuan masjid yang kemarin dulu kami berkampanye, ini ada bantuan daya ada Bapak, ada bantuan masjid. Oh, dengan senang hati turun tim dinas PU Cipta Karya, turun tim dinas Badan Daya, turun tim dinas pendidikan, semua dinas turun tim. Iya betul. Proposalnya sudah oke, semua kami mau verifikasi benar apa tidak.
Mereka dengan yang paling sakit panitia masjid, dengan senang panitia menasah berutang karena ingin membangun biar cepat realisasi 100%. Mereka ingin membantu pemerintah Aceh, ternyata pemerintah Aceh tidak mau dibantu. Wow. SK Gubernur, SK Hibah sampai tadi sore belum ditandatangani. Ya, ini ada apa? Ini terjadi pengkhianatan terhadap Bapak PLT Gubernur oleh tim TAPA. Pada bulan yang lalu saya sudah juga memperingatkan pada tanggal 2 Juli. Saya membuat rilis pers untuk disiarkan agar Bapak PLT itu tahu. Dan saya yakin tahu, beliau tahu, ketua praksi saya tahu, semua tahu. Tolong Pak PLT Gubernur, tim TAPA yang menghambat proses pembangunan daya, yang menghambat proses pembangunan pendidikan, yang menghambat proses realisasi APBA, singkirkan. Kenapa? Karena ini peluang bagi kami Demokrat. Sejak Partai Demokrat, kebetulan saya selaku deklarator pendiri Partai Demokrat, saya masuk Demokrat di Jakarta, saya dari jalur agama, dari jalur Al-Wasliyah, ketua umum kami waktu itu juga pendiri Pak Haji almarhum Kiai Haji Aziddin, ya kan? Dan saya dari jalur religius. Ini kesempatan bagi Partai Demokrat memperlihatkan bahwa kader Partai Demokrat, apalagi Pak PLT Gubernur, mantan dosen, mantan ketua Inkindo, mantan ketua LPJK, mantan DPR RI di Komisi 5 tahun, jadi PLT Gubernur dengan segala kesiapan mental beliau luar biasa, kemampuan beliau mengurus nasional sudah 5 tahun, ini akan lari kencang dalam perhitungan kami. Ternyata beliau ditakut-takuti oleh tim TAPA. Saya yakin beliau ditakut-takuti. Dan sebenarnya beliau sangat berani. Tapi hari ini beliau ditakut-takuti. Kenapa ini terjadi? Kenapa katakan demikian? Saya sangat berkesan ketika Pak PJ Gubernur Mustafa Abu Bakar dulu 1 tahun beliau luar biasa meletakkan dasar pembangunan. Bahkan jalan menuju bandara itu, pembebasan jalan tanah masyarakat semua termasuk jalan Panguragan. Itu waktu beliau meninggalkan Pak Irwandi meneruskan. Luar biasa. Baik. 1 tahun. Kemudian Pak Irwandi Nazar juga waktu itu struktur miskin struktur kaya fungsi, kita membentuk badan daya satu-satunya di Indonesia. Hari ini jadi dinas daya satu-satunya di Indonesia. Jadi biarlah. Karena kami ini orang politik, setiap pemilu yang kita dekati bukan sekolah. Mereka takut pegawai negeri. Kalau hari ini ASN, aparatur sipil negara. Tapi kalau pimpinan daya, oh kamu dukung Ron, dukung Yaman. Oh kamu dukung Demokrat. Saya harus katakan dukung Demokrat. Alhamdulillah Demokrat menang 10 dari 8 jadi 10 kursi. Ya. Tapi ketika kita mau bantu, Pak Gubernur nggak diberikan untuk teman beliau menandatangani SK Hibah. Baik. Kalau Habib Rizik bilang kurang ajar itu Habib Rizik. Tapi kalau saya bukan Habib Rizik, nggak mungkin saya katakan itu. Baik. Nah, kita lanjutkan tayangan ataupun ada foto. Silakan, ini sesuai dengan yang ingin saya tanyakan. Silakan. Ya, next lagi. Ini dia Pak, anggota DPRA sorot PLT Gubernur, dan ini Bapak Bardan Sahidi Pak ya, yang mengatakan bahwasanya Bapak PLT Gubernur ini bertugas hanya semacam seremonial, potong pita. Apakah demikian yang Anda ingin sampaikan atau bagaimana? Setuju. Wajar beliau oposisi, ya kan? Ya. Beliau dari PKS, selamat Dindaku Bardan Sahidi, ya kan? Walaupun sama-sama dari sana, ya kan? Tapi saya nggak mau. Pak PLT Gubernur kami bekerja serius. Ya. Pak Nova itu PLT Gubernur, Ketua DPD Partai Demokrat, yang saya juga di pengurus DPD Partai Demokrat, bukan. Beliau ditakut-takuti. Semacam diancam begitu Pak? Bukan, Pak, kalau teken ini nanti ditangkap. Padahal itu pengkhianat. Beliau dengar terus. Itu namanya, saya katakan itu kurang ajar, pecat mereka. Itu pengkhianat pembangunan Aceh. Nah, oknum tersebut apakah sudah diketahui siapa? Tahu dia siapa ketua P2K. Tahu dia siapa ketua Bapeda. Masa nggak tahu? Cuma satu. Dia tidak pulang, tidur di kantor gubernur. Kenapa? Dia hanya ingin memuaskan diri, ingin membuat APBA ini seperti dana BRR. Tidak boleh. APBA ini penuh politis. Ya. Oh, ada program DPR, nggak ada. DPR itu hanya mencari nama saja.
Begitu APBA disahkan, koreksi Mendagri turun, palu DPR diketok, itu sah. Tidak ada cerita oh tidak masuk ini katanya belum masuk planning, belum ada proposal. Munafik mereka itu. Munafik mereka. Kenapa? Sebulan dua kita sudah masukkan itu. Seperti ini 2020 bulan 2 kemarin yang apa namanya katanya sekarang udah beralih fungsi beralih nama jadi top apa pokir, pokok-pokok pikiran, usulan masyarakat melalui DPR. Poin 4. Nanti dengar baik-baik kalian waktu pelantikan DPR. Kalau enggak nanti ambil ada kami tanda tangan untuk berita acara pengambilan sumpah. Poin 4 disebutkan, saya siap, koma pun saya ingat, memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Dan ini adalah fungsi anggaran DPR. Iya. Fungsi anggaran DPR. Itu sah menurut undang-undang. Undang-undang 23 sah, undang-undang 11 juga ada, kanun ada, sudah sama-sama. Mendagri sudah setuju. So apa urusan lagi? Nah, nggak ada cerita kecuali ketika mereka APBA disahkan, mereka menyusun DIPA, mereka tinggalkan. Ini munafik. Ini pengkhianat kepada Pak PLT Gubernur. Saya kecewa. Beliau tidak berani ganti mereka. Pengkhianat diganti, singkirkan. Malah di rilis pers saya katakan mungkin mereka fobi terhadap Islam di Aceh. Kenapa? Karena yang dianiaya pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan musala, pembangunan menasah, beasiswa anak yatim, beasiswa adik-adik kita, kader-kader generasi bangsa Aceh yang sedang kuliah di luar negeri. Bagaimana nasib mereka di sana? Amerika 246 juta per tahun. Mereka harus cari makan, harus bekerja di warung-warung nasi, di restoran orang, makan, bayar SPP di sana. Sementara kita sampai bulan Juli ini belum kita kirim anak-anak kita yang kuliah di Amerika, yang kita kirim secara melalui proses seleksi yang luar biasa ketat. Bagaimana ini pemerintah? Saya nggak setuju. Ini mereka menganiaya ketua saya. Baik, nah setelah diturunkan rilis press ini untuk Bapak Nova Iriansyah nih Pak, apakah beliau juga sudah bereaksi, merespon bagaimana? Iya, kalau dulunya alhamdulillah misalnya Pak Mustafa Abu Bakar, begitu saya ngomong di media sedikit saya dipanggil. Waktu Pak Irwandi Nazar seminggu 2 kali saya diundang ke Pendopo jam 10 sampai jam 12 malam. Waktu Dr. Zaini, saya juga sering bersama Bang Ketua DPR, karena kami sangat dekat, bagaikan abang adik, Bang Hasbi, Pak Hasbi Abdullah, saya selalu berdiskusi dengan Pak Zaini di Pendopo bersama Pak Zaini, Pak Hasbi Abdullah, Pak Zaini Abdullah, abang beradik, adik saya. Ya, kami malah ketika ini Abu bagaimana? Abu, akhirnya kami curhat, nangis. Keluar air mata. Ini buktikan Abu. Ketika Bang Zaini dulu baiat saya tahun 82, kita harus rebut kekuasaan Aceh melalui dasi. Hari ini kita kuasai. Buktikan. Bangun masjid raya yang indah, bangun hotel Aceh itu ada terowongan, cari toke. Bangun jalan highway, jangan mau tol, rugi negara. Jangan mau bila perlu kereta api tolak minta uangnya, bangun highway. Jalan 2 jalur dari Banda Aceh sampai batas Sumut. Jalan 2 jalur dari Banda Aceh sampai batas Subuh Salam kalau mungkin. Kalau nggak mungkin kita perlu asana upgrade. Nah, ini kita diskusi. Bagaimana ini JKA teruskan Abu, tapi polanya dirubah. Kenapa? Hari ini menurut kami JKA ini lumbung korupsi. Kenapa? Mungkin ada yang berobat 2.000, laporannya mungkin 3.000. Kenapa? Berarti kita harus membuat kartu JKA. Bagus. Beasiswa bagaimana? Jalan, semua jalan. Ya kan? Udah itu irigasi, semua jalan. Jalan desa, jalan provinsi. Yang kita kesal dulu waktu ada orang-orang tertentu memberi masukan, beliau dengar terus. Akhirnya banyak ruas jalan nasional dibangun dengan APBA. Ini yang beliau nggak dengar. Di sinilah selalu gebentrok dengan saya ketika kami berdiskusi di Pendopo. Hari ini waktu Pak Irwandi, memang alhamdulillah. Saya pun nggak sempat buka foto, saya langsung lihat kami berdiskusi. Ini bangun. Alhamdulillah sekali turun ke Tamiang, saya dapat aspirasi saya hampir 150-60 miliar dapat. Wow. Ya kan? Tapi bukan untuk saya, siapa kerja yang penting rakyat Aceh Tamiang yang telah memilih saya jadi anggota DPRA.
Alhamdulillah 3 periode ini tanggal 30 September pensiun, yang ketiga 1 Oktober bebas. Ya kan? Jadi rakyat biasa. Tapi saya sangat puas. Walaupun di sana sini kurang. Nah, jadi ini itu perjuangan namanya, ya kan? Alhamdulillah. Kenapa ini terjadi? Ini sangat yang menentukan A atau B hanya beliau, Pak PLT Gubernur Pak Nova Iriansah, ketua DPD saya. Segala macam saya jawaban. Sangat sedih hari ini beliau ditipu oleh pembantu-pembantu beliau. Wow, luar biasa sekali. Ya, silakan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya kepada Bapak Muku di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ini luar biasa sekali di mana Bapak Temuku memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Nah, Pak, ini kita kembali untuk membahas tentang pemerintah Aceh terus bekerja optimal merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja Aceh ataupun APBA tahun 2019 secara optimal, termasuk realisasi dana hibah dan bansos. Nah, ini katanya menurut penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh nih Pak Bustami, selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Aceh ya Pak ya, kepada awak media. Jadi di mana alokasi dana hibah ini yang sebesar 1,857 triliun rupiah tidak dapat direalisasikan. Ini bagaimana pendapat Anda, Pak? Itulah yang saya katakan tadi. Semua program sudah dibahas sejak bulan, sudah dimasukkan proposal semua, verifikasi sudah capek itu para dinas. Dinas Daya sudah capek, sudah 3 kali turun. Ini ada penggergajian proses di dalam tim TAPA. Saya bertanya kepada Ketua Praksi PA Iskandar Al-Farlaki, bagaimana proses kepada kawan-kawan yang ada yang ikut bersama-sama ketika mengantar hasil pembahasan APBA 2019 dulu, bulan Desember 2018 ke Mendagri, langsung bertemu Pak Cahyo Kumolo. Hanya ada 124 juta yang disuruh ganti program. Tapi bukan bansos, tapi ada dana perjalanan dinas. Yang lainnya oke, lanjutkan. Karena kalau misalnya takut salah, sejak 2008, sejak anggaran APBA 2009, 2008 terbentuk Badan Daya. 2009, 2010, berarti hari ini sampai Dr. Zaini 2017. 2018 juga 2017 jalan. Jadi 2009, 9, 10, 11 2009, 2010, 2011, 2013, 14, 15, 16, 17. 8 tahun berapa orang pimpinan daerah ditangkap? Baik, Pak Muku, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa? Halo, Anda sudah masuk on air di... Waalaikumsalam. Iya, Bapak Samsudin di Aceh Besar. Selamat malam, Bapak. Selamat bergabung di Suara Dewan pada malam hari ini. Bapak mungkin punya pertanyaan untuk Bapak Muku, silahkan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Saya mau nanya kepada Bapak Dewan Timku yang katanya bahwa dana Aceh itu banyak, tapi semenjak dana otsus Aceh terima sampai sekarang perkembangan ekonomi Aceh semakin anjlok. Yang ingin saya tanyakan, kemana aliran dana otsus yang selama ini diterima oleh pemerintah Aceh? Yang juga saya ingin tanggapi yang katanya Pak PLT mengatakan bahwa kemiskinan Aceh itu turun, itu diambil sampelnya bagaimana? Sedangkan kita lihat aja di kampung-kampung masyarakat semakin susah, bahkan susah. Bagaimana sampelnya diambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Samsudin di Aceh Besar yang sudah bertanya ini tentang dana otsus ya Pak ya. Melihat perkembangan ekonomi yang semakin anjlok di Aceh khususnya, ini kemana aliran dana tersebut dan komentar Anda tentang PLT dan juga kemiskinan di Aceh? Ya, setuju. Yang pertama Pak Samsudin dengan gagak dalam pegah penuh. Sejak dana otsusna pemerintah Aceh kalale. Waktu perang Belanda, perang Jepang, Rom itu mbak lambak tri yang peng peng logam, pengri, sibuk dengan pengri. Nya udah sibuk dengan pengri. Tapi dah cukup lepeng. Ya kan? APBA katanya otsus 8 triliun. Wow. Jadi kenya kalinya 17,8 triliun. Wow. APBA. Ya kan? Tetapi belum apa? 8
17,8 triliun gaji macam juk kabupaten kota. Nah hasil pembangunan. Tetapi kita nyo katua. Pemerintah kita nyo kalale dengan dana otsus sehingga lalainya yang pertama pengalaman kurang. Olehnya mutasi siat-at. Ya kan, mutasi siat-atnya ditambah lah gubernur habis. Ya kan? Jadi para kepala dinas olehnya tak betul P2K 3 minggu buat ke rapat evaluasi monitoring. Pajar nawate kepala dinas hijau Jakarta getanya rugi total selama sejak 2009. Nyuma dengna menceret-ceret peng BRR zaman 2010 habis. Peng BRR habis, kemudian terus kita lalai. Maka jalan APBN dah pegang dengan APBA, jalan rumah sekolah yang jik pegang di APBN dah pegang dengan Mandum, Masjid Raya. Pak Samsudin. Nyan aset nasional. Tapi oleh Pak Gubernur karena hanayak laki peng Propu Jakarta bak penas. Jadi cok peng pegang di Masjid Raya. Oh, tengoknya okey senang tanya tapi tanya ruga. Ya. Hino yang dawa kamu Komisi 7 dan yang lu wakil ketua Komisi 7. Hino yang dawa aset nasional tapi menurut kamu pada DPR tanya 17 triliunnya hanya titun gaji awak Juventus. Hanya trofi, ya kan? Tapi bangga. Sementara provinsi lain, Banlon di Sulawesi Selatan, yakni pembangunan listrik tenaga angin, listrik tenaga air. Padum APBD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak ada otsus 17 triliun. Alhamdulillah kami enggak ada otsus, Pak. Anggota dewan kami cuma 69 orang. APBD kami cuma 20 triliun ni kawan. Itu APBD-nya Pak ya? APBD jemputan alhamdulillah Pak adalah barang 20 triliun juga. Jadi Aceh pada mana? Hana jemput. Ya. Kepala dinas aja jemput. Begitu Ipu Openg, Ipu Openg tamang ganda je. Ya jemputnya na je nama. Tacok ia lampunyung menyetacok ngapa bro punyung. Baik. Harus cok ngan iya. Baik. Oh nyangka korupsi. Hana cerita. Hana korupsi. Pemilu bersama yang hana ilo suara hana terpilih walaupun long talo cik tapi long menang di horo. Baik. Demi suara di horo menang olehnya tawa bakiras kan. Ya senang hati lon. Kenapa? Berarti saya di rakyat Aceh wilayah 2 senang dengan saya tetapi mereka tidak dapat uang. Akhirnya banyak yang pilih yang kasih uang. Karena apa mungkin tanya 1,000 betul kalau neraka tu. Ada orang tambah 20 betul tu. Betul kan? Bahasa betul tu. Pak Muku kita tahan dulu. Ini masih tentang pertanyaan dari Bapak Samsudin tadi. Nanti kita akan kembangkan kembali. Jangan kemana pemirsa. Tetap di Suara Dewan. Ini harus